语言爬满了甲骨。Si Hao tetap waspada. Meskipun dia penasaran, dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, telah ada konflik antara kedua belah pihak sebelumnya. Pohon tua itu sekarang seluruhnya hangus hitam dan layu, memiliki aura tua. Tidak diketahui berapa tahun ia telah hidup. Itu benar-benar tidak menimbulkan permusuhan dan sedang berdiskusi dengan si Hao. Sudah selesai bicara. Di samping, naga banjir giok mencibir. Dia melihat ke arah ini dan terus menatap si Hao. Ketika orang dewasa berbicara, anak-anak sepertimu harus menjauh, kata pohon hantu darah iblis dengan suara berat. Kau sedang berbicara denganku. Seluruh tubuh naga banjir giok berkilauan. Sisiknya tampak seperti terbuat dari logam, mengkilat dan sedingin es. Matanya melebar, dan niat membunuh melonjak. Itu memiliki kepercayaan diri yang cukup, karena melebihi alam api surgawi. Itu adalah salah satu dewa paling kuat di dunia rahasia. Aura pohon hantu darah iblis meletus. Itu bukan individu yang baik. Alasan mengapa itu tidak begitu terkenal adalah karena itu selalu disegel dalam formasi besar itu dan tidak terlibat dalam dunia luar lainnya. Sebuah cabang hitam bergegas keluar, dan seperti cambuk surgawi, itu meronta-ronta. Cahaya gelap berkembang, apalagi disertai dengan kilat. Guntur yang memekakkan telinga bergema di udara. Ekspresi naga banjir giok berubah. Ia belum pernah melihat pohon ini sebelumnya. Bagaimanapun, itu sudah menjadi salah satu makhluk paling kuat di sini, dan jika orang luar datang ke alam rahasia ini, tingkat kultivasi mereka tidak akan melebihi alam api surgawi. Itu meraung dan dengan panik mengambil tindakan. Simbol hijau gelap meletus. Naga banjir merobek langit saat ia menyerang cabang itu. Mengikuti suara ringan, cakar naga banjir yang tajam itu segera meledak sampai hancur parah, dan kemudian terus jatuh. Darah mengalir keluar. Pohon hantu darah iblis baru saja menyerang dengan santai, namun ini sudah cukup untuk melepaskan salah satu lengan naga banjirnya, membuat naga banjir giok terkejut. Kemudian, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dari mana datangnya dewa ini? Bagaimana itu bisa masuk dan melampaui batas yang diizinkan dari ranah kultivasi? Aku. Katak emas di samping juga ngeri. Pohon kuno ini terlalu tangguh, melukai naga banjir giok dengan mudah. Apa tingkat ranah kultivasi ini? Naga banjir giok dan katak emas keduanya terbang mundur, tidak mau tinggal di dekat tempat ini. Si Hao juga terguncang dalam hati. Pohon tua ini sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menderita kekuatan kutukan sebelumnya dan baru saja dihidupkan kembali, itu dapat dengan mudah melenyapkannya. Jangan gugup. Saya tidak membawa niat buruk. Kami berdua dapat mendiskusikan berbagai hal dengan benar, kata pohon hantu darah iblis. Di dalam gerbang cahaya, ada talenta luar biasa yang melihat pemandangan ini setelah mengejar. Mereka semua terkejut tanpa kecuali dan mundur. Masih ada beberapa orang yang tidak mengerti situasi yang bergegas maju untuk mengambil tindakan. Pada akhirnya, dengan dua suara pupu, api surgawi kalajengking surgawi yang ungu disapu bersih dan dipukuli menjadi berantakan, dan bakat luar biasa lainnya yang berteriak keras, berubah menjadi hujan cahaya dan terbang menuju pintu masuk alam rahasia. Karena disegel begitu lama, kekuatanku baru mulai pulih, jadi aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Saya tidak bermaksud mengambil nyawa mereka. Pohon hantu darah iblis menjelaskan. Orang-orang ini semua terdiam. Serangan-serangan itu jelas-jelas membunuh dan menentukan, bagaimana bisa mereka mengandung belas kasihan. Aku percaya kamu. Si Hao mengangguk, tidak meremehkan kata-katanya. Legenda mengatakan bahwa jenis pohon ini mengandung darah iblis, sehingga bisa berubah menjadi pohon, tetapi juga bisa berubah menjadi hantu berbentuk manusia. Mereka adalah makhluk yang paling menakutkan dan sedikit jumlahnya. Mereka hanya ada di kedalaman wilayah tak berpenghuni. Di mana kita? Pohon hantu bertanya. Kamu berbicara tentang kita berdua yang disatukan oleh takdir, dan baju besi ini, si Hao mengingatkan. Saat itu, aku hanyalah benih yang mendarat di celah-celah armor itu saat lahir. Sayangnya,
Kesadaran saya sangat terbatas saat itu, kata pohon hantu darah iblis. Kata-kata ini membuat Si Hao merasa tercengang. Sudah berapa puluh ribu tahun pohon tua ini hidup? Itu terlalu kuno. Kita harus memahami bahwa baju besi ini adalah artefak dari era kuno, yang dibawa keluar dari wilayah tak berpenghuni oleh Origin Sky Supreme Being. Berapa tahun telah berlalu sejak itu? Proses pertumbuhan benih pohon hantu setan darah kami sangat lambat. Hanya setelah waktu yang lama berlalu di alam rahasia, saya berhasil menghasilkan tunas. Pohon tua itu menjelaskan. Saat itu, ia memiliki kesadaran, mengetahui bahwa itu dibawa keluar dari wilayah terlarang, tetapi ada banyak hal yang juga tidak diketahuinya. Itu hanya memiliki kemampuan surgawi bawaan ras yang diturunkan ke atasnya. Namun, pengetahuannya tentang keadaan alam terlarang benar-benar terlalu kurang. Saat itu hanya dengan santai melayang, mendarat sebagai benih ke celah-celah baju besi. Origin Sky Supreme Being menyadari kelangkaannya dan membawanya kembali. Jadi ada sesuatu seperti ini juga, Si Hao tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Aku sudah membicarakan semua ini untuk memberitahumu bahwa armormu sebelumnya telah membawaku. Jadi pasti masih ada takdir di sana. Orang normal tidak bisa memakainya, tetapi karena Anda bisa, saya tidak akan mempersulit Anda dan menghapus akun kami dengan satu pukulan, kata pohon hantu darah iblis. Si Hao menghela nafas. Kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya, jadi situasi ini tidak bisa lebih baik untuknya. Namun, karena kita memiliki takdir, kamu juga harus membantuku. Saya cukup tertarik dengan energi Dao abadi di dalam air sungai Tungku Pil Anda. Anda harus membantu saya memperbaiki sedikit dan menghilangkan kutukan. Ekspresi Dewa Iblis Besar segera berubah, karena ada rahasia lain di dalam Tungku Pil. 2 lembar emas juga ada di dalam. Si Hao juga menganggap ini merepotkan. Begitu dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, pohon tua itu terkekeh dan berkata, mungkinkah kamu mendapatkan lembaran kaisar petir yang lain? Si Hao menghela nafas, merasa seperti dia tidak bisa lepas dari ini. Kamu mengambil 1 lembar dariku, dan dengan membiarkanku melihat lembar lainnya, itu juga cukup untuk menyebutnya genap, kata pohon hantu darah iblis. Itu tahu apa yang ada di sini. Bertahun-tahun yang lalu, ia telah masuk juga, tetapi bidang budidayanya akan dibatasi, dan ia juga tidak dapat memindahkan sajadah. Sekarang, matanya meledak dengan cemerlang. Itu bisa dianggap sebagai hantu dan juga pohon. Itulah mengapa sebuah mata bisa terbentuk di belalainya. Baik, setelah beberapa pemikiran, dia setuju. Dia hanya bisa menjadikan pohon hantu darah iblis sebagai teman, bukan musuh. Jika tidak, kemungkinan besar akan berbahaya. Saya tidak akan mengambil tulisan suci tanpa imbalan apapun. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda beberapa karma baik. Kata pohon tua. Karma baik macam apa? Si Hao tercengang. Aku akan dengan aman membawa kalian semua keluar dari dunia rahasia. Pohon hantu darah iblis tertawa dan berkata. Ia tahu bahwa pemuda sebelum dia telah membunuh beberapa pesaing dan ingin meninggalkan dunia rahasia. Dia pasti akan menderita serangan di pintu masuk. Aku bahkan tidak berencana untuk pergi, Si Hao bergumam. Dia telah lama mendiskusikan berbagai hal dengan Dewa Iblis Agung. Alam rahasia penuh dengan sumber daya alam dengan obat-obatan berharga di mana-mana. Itu adalah negeri ajaib untuk budidaya. Jika dia pergi, itu akan terlalu berbahaya. Master Sekte di pintu masuk pasti tidak akan menyerah pada kesempatan untuk menyelidikinya. Pada saat itu, tubuh aslinya pasti akan terekspos, dan akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Kau ingin tinggal di sini? Pohon hantu darah iblis terkejut. Si Hao berkata, ada materi surgawi dan harta duniawi di mana-mana di sini, jauh lebih besar daripada dunia luar, jadi mengapa saya harus pergi? Jika saya berkultivasi dalam isolasi di sini dan pergi ketika ranah kultivasi saya meningkat, siapa yang dapat mempersulit saya? Tempat ini menekan makhluk, membuat mereka sulit untuk melampaui alam api surgawi. Selain itu, setiap 100 tahun, akan ada bencana besar yang membunuh makhluk apapun yang secara tak terduga melampaui alam api surgawi. Hukum keteraturan alam sangat menakutkan.
Kata-kata pohon tua segera membuat ekspresi Si Hao berubah. Demi menjaga keadaan alam rahasia, itu harus menekan budidaya makhluk di sini. Terus Anda. Alasan mengapa saya hidup adalah karena saya ditanam oleh Origin Sky Supreme Being di alam rahasia ini. Selain itu, saya merebut dari surga, sementara disegel dalam formasi besar, membentuk satu tubuh dengan sisa-sisa petir mastif, memungkinkan saya untuk melarikan diri dari peraturan tempat ini. Apakah kalian semua ingin seperti ini juga? Kakek 15 dan Si Hao saling memandang. Suasana hati mereka menjadi suram. Rencana awal mereka kemungkinan besar harus dibatalkan. Namun, dengan bakatmu, jika kamu bisa merangkul naga mastif itu, kamu juga bisa melewatinya, tetapi itu akan menjadi proses yang sangat menyedihkan. Kata pohon tua sambil tertawa. Itu sudah lama memahami dunia rahasia setelah bertahun-tahun. Dibandingkan dengan kodok emas, naga banjir giok, dan ahli super lainnya, itu bahkan lebih menakutkan. Itu cukup aneh tua. Baru-baru ini, pohon hantu darah iblis menemukan bahwa ada area yang tidak stabil di alam rahasia yang dapat mereka tinggalkan, membebaskan diri dari jebakan ini. Untuk pohon kuno ini, tempat ini hanyalah penjara. Sayang sekali, Si Hao merasa sangat menyesal. Dia benar-benar ingin tinggal di belakang. Di mana dia akan menemukan negeri ajaib budidaya lain seperti ini. Hei, apakah menurutmu yang lama ini mudah diprovokasi? Pohon hantu darah iblis menatap ke kejauhan ke arah semua orang dan berkata, menjadi begitu licik dan merencanakan, apakah kalian semua memperlakukanku seperti udara tipis? Sebuah cabang bergegas keluar, menyapu. Naga banjir giok segera berteriak sedih, dan lengan naga banjir lainnya jatuh, membawa hujan darah. Selain itu, lubang berdarah terbuka di perut kodok emas. Itu segera menakuti jiwa semua orang. Mereka semua menghilang tanpa jejak. Daging naga banjir yang segar dan lembut, Si Hao menyentak pantatnya saat dia berlari, mengumpulkan dua lengan naga banjir yang dilepas. Ini kalian, pohon hantu darah iblis melihat ke arah makhluk yang mengejar dari tempat warisan. Darah mekar. Beberapa makhluk di alam rahasia segera ditembus, dan makhluk dari dunia luar dibantai. Mereka mengandalkan simbol kehidupan mereka untuk bangkit dan pergi. Dalam sekejap mata, tempat ini sepertinya dibersihkan. Kelinci lunar jade sangat ketakutan sehingga mulai melompat dengan suara puteng-puteng, berteriak dengan suara kekanak-kanakan, aku di sisinya. Namun, itu tidak berani mendekat. Itu melebarkan kristal merahnya seperti mata, menghilang seperti gumpalan asap. Ia tidak ingin mendekati pohon aneh ini. Untuk kelinci kecil ini, itu terlalu menakutkan. Akhirnya damai. Kemudian, Si Hao tidak punya pilihan selain mengeluarkan tungkupil. Dia memurnikan sebagian dari sungai surgawi untuk pohon tua. Bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang dalam, kekuatan kutukan itu fatal. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin berbahaya kekuatan kutukan ini. Saat itu, justru karena inilah seorang master sekte tua meninggal. Pohon tua itu memperoleh apa yang diinginkannya, jadi ia sangat puas. Itu mengalami aura petir dao abadi, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ia kemudian melihat tanah kuning di tungkupil, yang segera membuatnya terkejut. Ternyata itu hanya memiliki sedikit aura dari bumi kuning asli dan bukan seperti itu. Ini melepaskan napas udara. Itu benar-benar terkejut sekarang. Mata Si Hao bersinar. Dia buru-buru meminta bimbingan, bertanya tentang apa sebenarnya bumi kuning itu. Seseorang harus memahami bahwa ketika raksasa alam yang lebih tinggi memasuki kedalaman wilayah terlarang, dia segera disempurnakan setelah menyentuh tanah kuning, dengan cepat menyebabkan dia jatuh. Saya juga tidak terlalu jelas tentang ini. Rumor mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang abadi di masa lalu kuno. Itu tidak bisa disentuh. Pohon tua itu berkata dengan ekspresi muram. Si Hao terkejut. Era seperti apa itu? Itu adalah era yang mulia dan abadi. Pohon hantu menggelengkan kepalanya. Ia juga tidak tahu, karena saat itu masih berupa benih. Ini hanya hal-hal yang dikatakan Origin Sky Supreme Being kepada Dragon Mastiff, dan akibatnya didengar olehnya. Dao surgawi, Dao abadi.
Si Hao berkata dengan lembut. Ternyata ada rahasia besar. Di dunia sekarang, hanya Dao Surgawi yang dibahas. Tetapi ketika hal-hal pergi ke masa lalu, yang abadi akan selalu dibesarkan. Kemudian, pohon hantu darah iblis, kakek 15, dan Si Hao mengamati kitab suci Kaisar Petir bersama-sama. Mereka terus-menerus fokus pada lembaran emas, diam-diam mengukir isinya dalam ingatan mereka. Ini adalah metode rahasia yang tak tertandingi. Jika orang lain melihatnya, itu akan segera memicu bencana yang mematikan. Itu karena tidak peduli sekte kuno apa itu, mata mereka semua akan menjadi merah. Mereka semua akan merasa seolah-olah mereka harus mendapatkan ini. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, pohon hantu darah iblis mengangkat kepalanya. Setelah sekian lama berlalu, ia hanya berhasil merekam simbol-simbol ini dalam ingatannya. Tidak mungkin itu bisa memahami mereka secepat itu. Baiklah, senior, saya telah melakukan apa yang telah saya janjikan, kata Si Hao. Kalau begitu aku akan membawa kalian semua keluar. Pohon hantu darah iblis mengangguk. Jangan terburu-buru seperti itu. Kami akan berjaga-jaga di sini dan menunggu buku tulang Qian dibawa keluar, kata Si Hao sambil tertawa. Pikirannya agak dingin, karena dia telah dikepung dan diserang untuk waktu yang lama. Dia berencana untuk menyelesaikan semuanya di sini. Tidak ada yang bisa mengeluarkan buku tulang itu. Orang hanya bisa memahaminya di sini. Pohon hantu darah iblis menggelengkan kepalanya. Si Hao terkejut. Ada yang seperti ini juga. Lupakan. Kita harus puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kami sudah mendapatkan metode rahasia tertinggi Kaisar Petir dan memahami beberapa kemampuan surgawi dari buku tulang Qian, jadi kami harus pergi. Kakek 15 cukup bersungguh-sungguh. Pohon hantu setan darah juga mengangguk. Kalian semua harus pergi. Pembukaan di ruang angkasa cukup tidak stabil dan mungkin menghilang kapan saja, jadi kita tidak boleh menunda-nunda. Aku terlalu mudah melepaskan kalian semua, Si Hao bergumam. Mereka menuju ke timur. Mereka menemukan bahwa lokasi celah itu tidak terlalu jauh. Ini membuat Si Hao sangat ketakutan. Apakah mereka akan ditemukan saat itu? Jangan khawatir. Jika Anda pergi dari daerah ini, Anda mungkin muncul beberapa puluh juta li dari titik masuk Anda, bahkan mungkin melintasi beberapa provinsi. Lorong-lorong di kehampaan tidak sesederhana yang Anda bayangkan, kata pohon hantu darah iblis. Ketika mereka melewati pintu masuk alam rahasia, Si Hao berhenti. Dia melihat ke atas, samar-samar bisa melihat altar, dan bahkan bisa mendengar beberapa suara. Surga, beberapa lagi mati. Perjuangan di tempat pewarisan telah mencapai. Raja Iblis muda itu mendapatkan lembaran emas dan sudah meninggalkan istana kuno. Ini benar-benar keberuntungan alami yang hebat. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia meninggalkan dunia rahasia. Di dunia luar, semua orang sedang berdiskusi. Ekspresi para master sekte semuanya tenang, semuanya diam. Namun, mata mereka semua berputar dengan kecemerlangan. Terlepas dari siapa yang mendapatkan lembaran emas atau potongan tulang Qian, jika mereka ingin meninggalkan alam rahasia, mereka harus terlebih dahulu melewatinya. Tidak peduli apa, mereka ingin mendapatkan warisan itu dan mempelajarinya. Ini terutama berlaku untuk Raja Iblis muda itu, Huang. Dia hanya seorang kultivator longgar tanpa sekte besar yang menakutkan di belakangnya. Itu terlalu buruk baginya, dia harus melupakan pergi dengan lembaran emas. Terlalu tidak terkendali. Dia bergandengan tangan dengan pohon tua dan melukai beberapa talenta luar biasa. Saya ingin melihat bagaimana dia pergi. Yang tua ini akan menuntut penjelasan darinya. Seorang wanita tua yang mengenakan pakaian berbulu emas berbicara. Dia adalah seorang raksasa dari Golden Luang Rache, makhluk yang setara dengan beberapa master sekte tua. Alasan utamanya adalah karena bakat luar biasa rasnya, seorang luan emas muda telah dibunuh oleh Si Hao, membuatnya marah. Hei, hal tua, apakah kamu berbicara tentang aku? Di alam rahasia, Si Hao mengenakan baju besi compang camping. Dia melambaikan tangannya agak sok. Ada jarak yang cukup di antara mereka, jadi dia tidak terlalu khawatir.
Mata wanita tua itu memancarkan dua sinar cahaya kemasan. Dia sudah lama merasakan bahwa ada seseorang di sana, tetapi dunia rahasia itu terlalu aneh, menekan semua orang. Semua indera surgawi yang menjangkau akan melemah ke tingkat yang menyebalkan. Ini dia, Raja Iblis Muda Huang. Surga, ini dia. Dia berani memprovokasi Master Sekte seperti ini. Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang itu? Bagian luar alam rahasia segera meletus dengan keributan. Semua orang menyaksikan dengan mata melotot. Anak muda, kamu terlalu egois. Jangan lupa bahwa Anda harus keluar pada akhirnya. Qin Changsheng berkata dengan tenang. Orang-orang dari Istana Iblis Api bahkan lebih marah, menginjak kaki mereka dengan marah. Raja Iblis Muda ini membuat mereka kehilangan terlalu banyak muka. Mereka sangat membenci, benar-benar berharap mereka bisa segera bergegas dan membunuhnya. Malaikat cahaya negara surgawi bersembunyi di dalam sekelompok orang. Matanya bersinar dengan lebih bersinar. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan masuk dan langsung melenyapkan pemuda itu. Terlepas dari ini, dunia bawah tanah, pohon anggur dewa matahari, anggrek hitam, Hou sejati, bulu suci, dan ras lain serta orang-orang sekte tua sangat marah. Ada terlalu banyak orang dengan mata dingin. Mereka menatapnya, ingin segera membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa dengan berdiri di sini, si Hao segera menyebabkan kebencian yang diarahkan padanya meledak. Dia menarik perhatian sekelompok besar orang. Mereka semua marah karena marah. Saya katakan, semuanya, jika Anda melihat saya seperti ini, saya akan merasa malu. Kenapa kalian semua harus seperti ini? Apakah Anda menyambut saya? Kalian semua benar-benar membuatku menjadi pusat sorotan, fokus surga dan bumi. Si Hao berbicara dengan narsis. Wajah sekelompok orang segera menjadi gelap. Bahkan ada beberapa yang mulai menggertakkan gigi karena marah. Anak muda, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan pergi. Wanita tua Golden Crane Rache berkata dengan dingin. Beberapa master sekte lainnya dengan dingin mendengus. Siapa bilang aku akan pergi? Tempat ini cukup bagus. Yang hebat ini tidak mau pergi. Si Hao berkata dengan sombong. Dia tampaknya tidak terlalu mementingkan tokoh-tokoh tingkat master sekte ini sama sekali. Aku akan masuk untuk membunuhnya. Aku juga pergi. Segera ada orang-orang yang tidak bisa menahan diri lagi. Ada orang-orang dari Fire Devil Palace, Underworld Earth, dan ras Golden Luan. Ada lebih banyak lagi dari Gunung Abadi. Ada terlalu banyak orang yang terkait dengan para korban. Siapa yang takut pada siapa? Jika Anda punya nyali, maka datanglah. Aku akan melenyapkan kalian semua. Si Hao membual tanpa malu-malu. Bunuh dia. Akhirnya, makhluk kuat tidak bisa menahan diri. Beberapa ahli sekte besar bergandengan tangan dan memasuki dunia rahasia. Mereka dibatasi, tetapi mereka masih bisa menunjukkan kekuatan hingga alam kultivasi tertentu. Singkirkan mereka semua, kata si Hao. Pohon hantu setan darah menunggu sampai orang-orang ini mendekat, dan kemudian dengan tegas mengambil tindakan. Itu adalah satu-satunya makhluk yang melampaui batas alam ini, tidak dibatasi. Itu bisa menunjukkan kekuatan yang kuat. Darah meletus. Sekelompok orang tersapu, dan mereka semua berdarah. Ini mengejutkan semua orang di dunia luar. Ketika Master Sekte melihat ini, pikiran mereka semua melompat. Sebenarnya ada seseorang yang tidak menerima batasan peraturan. Makhluk ini pasti terkait dengan Origin Sky Supreme Being. Saya katakan, semuanya, apakah masih ada orang lain yang ingin datang? Tidak peduli berapa banyak yang ada, aku akan menyambut mereka semua. Si Hao tertawa dengan cara yang sangat rendah. Itu benar-benar sunyi. Banyak orang yang tutup mulut. Karena ini masalahnya, saya akan pergi dan berkultivasi. Semuanya, mari kita bertemu lagi dalam 5.000 tahun ketika alam rahasia terbuka lagi. Aku akan menunggu kalian semua. Si Hao melambaikan tangannya dan berbalik dengan percaya diri dan santai. Kamu yang sombong. Makhluk keji, aku akan membunuhmu. Di belakang, sekelompok orang mengutuk.
Mereka benar-benar sangat marah. Jika kamu terus menangis, aku akan pergi ke kedalaman alam rahasia dan membunuh semua muridmu. Si Hao mengancam. Sekelompok orang segera menjadi lebih marah. Namun, si Hao tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia mengikuti pohon hantu setan darah. Dia dengan cepat bergegas menuju celah, takut dia tidak akan berhasil. Akhirnya, dengan suara weng ringan, mereka melangkah ke tempat aneh itu dan meninggalkan alam rahasia. Di pintu masuk alam rahasia, sekelompok orang sangat marah. Raja Iblis Muda itu terlalu penuh kebencian, melakukan sesuatu dengan cara yang tidak terkendali. Sikapnya tidak terkendali, sama sekali tidak memperlakukan mereka dengan penting. Lupakan yang lain, hanya wajah Master Sekte yang jatuh. Mereka benar-benar berharap bisa menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Dia berani tinggal di dalam. Apa sekelompok omong kosong. Jika dia ingin membawa kita ke dalam untuk mengejarnya, itu terlalu kekanak-kanakan. Wanita tua dengan pakaian bulu emas berbicara. Dia adalah Master Sekte Golden Luan. Mata para Master Sekte memiliki ekspresi serius. Mereka diejek dan diejek oleh Raja Iblis Muda, Huang, membuat wajah mereka tanpa cahaya. Tubuh mereka diselimuti kabut, dan niat membunuh menyebar di udara. Kerumunan semua berdiskusi dengan penuh semangat. Semua yang terjadi hari ini terjadi secara tiba-tiba. Itu hanya seorang pemuda, namun dia menantang semua sekte tanpa rasa hormat sedikit pun terhadap otoritas. Dia terlalu ceroboh. Ini, tanpa diragukan lagi, akan menimbulkan badai besar. Di hari-hari berikutnya, Raja Iblis Muda Huang akan menjadi titik fokus diskusi setiap sekte. Dia akan menjadi sosok yang sangat terkenal di alam yang lebih tinggi. Setiap celah di ruang menandakan hamparan kekosongan yang kacau, jadi itu sangat berbahaya. Jika seseorang masuk dengan gegabah, ada kemungkinan besar tubuh dan jiwa mereka akan musnah. Untungnya, pohon hantu darah iblis menemani mereka sepanjang jalan. Keterampilan daunnya sangat mendalam. Itu adalah pohon, tetapi pada saat ini, itu berubah menjadi lelaki tua berpakaian hitam. Itu mendukung bola cahaya gelap yang menahan arus kacau di ruang angkasa. Lorong di luar angkasa sangat tidak stabil. Siu. Ruang terdistorsi di sini. Ada retakan besar. Sebuah kecelakaan tunggal akan mengakibatkan kehancuran tubuh seseorang. Si Hao terkesiap. Mereka bergerak melalui lorong yang tidak stabil. Mereka melihat naga banjir hijau yang panjangnya lebih dari 1000 sang. Itu pasti melebihi alam api surgawi, tetapi mayatnya sedingin es. Bagian atas tubuhnya telah lama terputus entah di mana oleh celah-celah besar kekosongan. Mereka bergerak cepat. Kabut-kabur berkibar di sekitar mereka, seolah-olah mereka telah memasuki kekacauan utama. Cermat. Banyak bilah cahaya muncul di hadapan mereka, terbentuk dari hukum alam. Mereka bisa menebang dewa. Ada tumpukan tulang yang hancur di dekatnya, dan semuanya adalah ahli yang mengalami kecelakaan saat melintasi kekosongan. 15 menit kemudian, si Hao terkejut menemukan perahu hitam kuno di celah-celah besar kekosongan. Itu diwarnai dengan darah, melayang melalui kehampaan yang tak terbatas. Untuk beberapa alasan, begitu mereka melihatnya, mereka merasa bingung. Seolah-olah mereka tercekik. Itu terlalu banyak tekanan. Bahkan individu sekuat mereka dikelilingi oleh bayang-bayang kematian, seolah-olah mereka akan segera mati. Apa itu? Kakek 15 mengerutkan kening. Diam. Pohon hantu darah iblis sangat gugup. Semua bulu halusnya berdiri. Itu dengan hati-hati bergerak melalui celah-celah kekosongan tanpa sepatah kata pun, dengan cepat membawa keduanya ke kejauhan. Hanya setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dia melepaskan napas. Tiba-tiba ada keringat di tubuhnya. Aku telah mendengar dari Origin Sky Supreme Being bahwa saat bepergian melalui kehampaan, setelah tersesat di celah-celah besar, hal yang paling menakutkan adalah bertemu dengan perahu hitam kuno yang diwarnai darah, serta kabut yang menyelimuti istana kacau dan makhluk abadi yang terbang menakutkan. Keajaiban. Pohon hantu darah iblis menjelaskan. Ketiga hal dan pemandangan itu sudah ada sejak zaman kuno. Mereka adalah yang paling aneh,
dan bahkan jika Master Sekte Tua masuk, mereka pasti akan mati. Sementara itu, hari ini, mereka secara tak terduga menemukan perahu hitam kuno yang diwarnai darah. Ini benar-benar keberuntungan. Untungnya, mereka masih jauh dan tidak terlalu dekat, atau mereka pasti akan berada dalam bahaya besar. Jutaan-jutaan makhluk telah melakukan perjalanan melalui kehampaan, namun tidak ada yang melihatnya. Kami berhasil mengalami perjalanan yang tidak biasa. Tidak ada yang tidak terduga setelahnya. Kekosongan itu tidak stabil, tetapi mereka lebih takut daripada terluka. Mereka dengan cepat berjalan ke ujung lain dari jalan celah spasial. Segera setelah itu, cahaya putih menyala. Mereka membebaskan diri melalui celah lain yang tidak stabil dan tiba di dunia luar yang hebat. Magma merah tua menerangi pandangan mereka. Suhu yang terik begitu hebat sehingga bisa mengubah orang menjadi abu. Ini adalah sekelompok gunung berapi. Gelombang panas bergolak, dan bau belerang yang berat menyerang lubang hidung. Ini jelas tempat yang berbahaya. Tidak ada kehidupan tanaman, tempat yang kekurangan kekuatan hidup secara keseluruhan. Ada banyak gunung berapi yang mengeluarkan asap hitam dan gunung-gunung besar yang mengeluarkan magma dari dalam. Mari kita berpisah di sini. Tempat ini tidak cocok untuk saya tinggali secara luas, kata pohon hantu darah iblis. Bagaimanapun, itu adalah jenis makhluk tumbuhan. Tempat ini membuatnya merasa agak tidak nyaman. Senior, selamat tinggal. Si Hao menangkupkan tinjunya saat dia melihatnya pergi di udara. Bagaimana kita berakhir di sini, Dewa Iblis Agung berkata pada dirinya sendiri. Ini tampak agak tidak nyata. Mereka hanya berada di dunia seribu kecil dalam provinsi lima elemen, tapi sekarang, mereka mungkin sudah beberapa puluh juta li jauhnya. Tempat macam apa ini? Apakah itu bahkan provinsi yang sama? Pasangan kakek dan cucu itu bingung. Mereka tidak memiliki konsep lokasi sekarang, tidak tahu di mana mereka berada. Si Hao terkejut. Kakeknya benar-benar pemberani, langsung menceburkan diri ke kawah gunung berapi. Tempat itu berwarna merah tua dengan panas yang bergolak. Magma merah melonjak. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Dengan suara huala, magma itu terpisah. Dewa Iblis Agung muncul dari kawah gunung berapi seolah-olah dia baru saja mandi. Wajahnya merah, dan panas melonjak dari rambutnya. Saya baik-baik saja. Kakek 15 berbicara. Dia melahap darah sejati penguasa iblis dan selalu memiliki energi yin di dalam tubuhnya yang hanya bisa ditekan dan dikurangi sedikit dengan alkohol kuat. Kakek, aku pasti akan menemukan anggur iblis kecil tingkat dewa untukmu. Kata si Hao. Mungkin hanya tingkat anggur yang berharga itu yang bisa mengeluarkan energi yin. Tidak ada salahnya. Saya merasa setelah mengolah metode Kaisar Petir, tubuh saya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Segalanya akan membaik cepat atau lambat. Dewa Iblis Agung berkata. Si Hao mengangguk dan berkata, itu masuk akal juga. Saya akan melihat-lihat untuk melihat tempat seperti apa ini terlebih dahulu, dan kemudian mari kita isolasi untuk mengolah halaman kedua dari lembaran emas. Kemudian, dia dan Dewa Iblis Agung mengambil tindakan. Mereka mencari melalui tempat ini untuk sampai ke dasar tempat seperti apa ini. Ini adalah dataran tinggi yang sangat tandus. Ini mencakup area yang luas ratusan ribu li. Tidak banyak jejak pemukiman. Mereka hanya menemukan beberapa manusia setelah mencari beberapa puluh ribu li. Kondisi kehidupan di sini sangat keras, jadi mereka tidak melihat banyak makhluk kuat. Itu karena ini bukan tempat kultivasi yang bagus, kekurangan obat-obatan spiritual, danau, dan perbukitan hijau. Itu terlalu sunyi. Tanah itu tandus. Sebenarnya tidak ada warisan kultivasi di dataran tinggi yang tak terbatas. Provinsi Setan. Ternyata mereka berada di Provinsi Iblis. Mereka benar-benar tidak tahu seberapa jauh dari Provinsi Lima Elemen. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa manusia fana itu tidak mengenal provinsi lain. Di mata manusia, sebuah provinsi saja sudah tidak terbatas. Bahkan berjalan 100 kali seumur hidup tidak akan membawa mereka ke batas. Pada akhirnya, mereka akhirnya bertemu dengan beberapa pembudidaya, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak tinggi.
Mereka belajar beberapa hal dari mereka. Ada iblis dari generasi kuno yang menimbulkan kekacauan di sini. Mereka bertarung tanpa henti, energi ganas mereka meluap ke langit, dan itulah mengapa provinsi iblis mendapatkan nama ini. Sementara itu, segala sesuatu dalam jarak 100.000 li adalah tanah tandus tanpa banyak tumbuh-tumbuhan, terbentuk justru karena pertempuran hebat generasi kuno. Seorang tokoh besar kuno pernah memuntahkan seberkas api yang membakar segalanya. Ketika kakek dan cucu mendengar ini, mereka berdua terkejut. Kultivasi macam apa itu? Seteguk api membakar segalanya dalam jarak 100.000 li. Selain itu, alasan mengapa disebut provinsi iblis adalah karena provinsi ini telah menghasilkan iblis di zaman kuno yang terus bertarung. Ada alasan penting lainnya, dan itu adalah karena Taman Bunga Matahari Iblis terletak di provinsi ini. Ketika Si Hao mendengar ini, dia segera mengungkapkan ekspresi kaget. Kebencian antara ras ini dan dirinya sendiri cukup besar. Mereka telah melakukan pertempuran hebat bahkan di alam bawah. Hanya kematian yang bisa menghilangkan dendam ini. Turunnya 7 dewa ke alam bawah bahkan lebih karena keterlibatan ras ini. Terlepas dari ini, dia juga telah membunuh bakat luar biasa muda dari Taman Bunga Matahari Iblis di alam rahasia langit asal. Wilayah ini tandus dan tanpa kehidupan, tetapi itu tidak berarti bahwa seluruh provinsi iblis tidak memiliki esensi spiritual. Sebaliknya, ada banyak sekte besar dan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, terutama di mana Taman Bunga Matahari Iblis berada. Esensi surgawi dan energi keberuntungan mengalir melalui tempat itu sepanjang tahun. Area seluas lebih dari 100.000 li ini jika dibandingkan dengan keseluruhan provinsi iblis hanyalah sebuah sudut. Tidak ada makhluk kuat yang menginjakan kaki di sini. Kakek dan cucunya cukup puas, karena dataran tinggi terpencil ini terlalu cocok untuk budidaya isolasi mereka. Tidak peduli seberapa besar gangguan yang mereka timbulkan, mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sayang sekali, itu terlalu jauh dari provinsi 5 elemen dengan beberapa lusin provinsi di antaranya. Akan terlalu sulit untuk kembali. Si Hao menghela nafas dan berkata, mereka baru mengetahui hal ini setelah bertanya-tanya untuk waktu yang lama. Luas satu provinsi lebih besar dari 8 wilayah di alam bawah, luasnya setidaknya beberapa puluh juta li, sulit untuk dibayangkan. Beberapa hari terakhir, di dalam gunung berapi, pancaran kilat melintas dan pancaran listrik terjalin. Adegan itu mengejutkan. Kakek dan cucunya sama-sama terisolasi, tidak khawatir ada orang yang mengganggu mereka sama sekali. Hanya ada asap bergelombang, magma merah, serta bau belerang yang menyengat. Keduanya sudah memejamkan mata. Mereka berdua duduk di gunung berapi dengan magma merah di sekitar mereka. Petir meringkuk di atas kepala mereka. Mereka memahami bagian kedua dari lembaran emas. Di depan tubuh Great Demonic God adalah sebatang rumput ungu. Ada esensi spiritual yang padat dan kilat yang tak terbatas. Itu mengelilinginya dan berderak. Di depan Si Hao ada bambu giok hijau. Itu hanya selebar sumpit dan tingginya 2 kaki. Itu sepenuhnya hijau dan membawa cahaya hijau. Itu juga memiliki kilat meringkuk tentang hal itu. Kedua tanaman ini bisa dibilang tak ternilai harganya. Mereka diambil dari makam abadi, dan ketika tertelan, dapat membantu seseorang mengembangkan jenis kemampuan surgawi Dao Petir dalam waktu sesingkat mungkin. Ini bukan pertama kalinya Si Hao mendapat manfaat dari ini. Sekarang setelah mereka mempelajari halaman kedua dari lembaran emas, mereka segera menggunakan 2 batang. Sementara itu, dia hanya memiliki 1 tangkai terakhir pada dirinya. Kaisar petir itu misterius dan kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa dia abadi. Semua yang dia pelajari tidak terbatas dan tak terduga. Sementara itu, 2 halaman lembaran emas mengejutkan dunia. Jika mereka keluar, itu akan cukup untuk membuat setiap sekte menjadi gila. Keajaiban tertinggi Dao Petir tercatat. Selama beberapa hari berikutnya, rumput ungu dan bambu giok hijau dengan cepat berkurang ukurannya. Pancaran listrik memancar di sekitar tubuh pasangan kakek dan cucu itu. Pada akhirnya, mereka terbungkus dalam simbol seolah-olah mereka mengalami kelahiran kembali. Mereka berubah menjadi 2 kepompong yang terbentuk dari petir yang kental. 2 hari lagi berlalu.
Petir bergegas ke langit. Pancaran listrik itu mengejutkan, meruntuhkan sejumlah besar gunung berapi. Magma melonjak, dan warna merah tua menutupi tanah. Adegan itu mengerikan. Keberhasilan. Si Hao membuka matanya. Matanya bersinar dengan pancaran esensi, dan simbol petir keluar dari pupilnya, tajam dan menakutkan. Di bawah kakinya, aura tanah kental. Seolah-olah hamparan bumi yang luas sedang terbentuk, tetapi sebenarnya itu adalah kilat. Pada akhirnya, terang dan gelap muncul di belakang tubuhnya, berubah menjadi sayap terang dan gelap. Mereka juga terbentuk dari petir. Dia mencapai tingkat pengetahuan yang menakutkan tentang Lightning Dao. Teknik berharga Kaisar Petir sepenuhnya terukir dalam pikirannya. Itu adalah salah satu dari perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dan semua jenis misteri yang mendalam sekarang berada dalam genggamannya. Si Hao merasa bahwa jika dia memasuki alam rahasia langit asal lagi, dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik Kun Peng lagi. Hanya serangan kilat saja yang bisa melenyapkan lawan yang menghalangi jalannya. Jenis metode ini sebanding dengan teknik Kun Peng, salah satu dunia gemetar dan kemampuan surgawi yang paling mendalam. Segera setelah itu, Dewa Iblis Agung juga muncul dari isolasi. Manfaatnya sama-sama mendalam. Kakek, aku ingin memasuki pertempuran jenius yang hebat di 3000 provinsi. Rumor mengatakan bahwa ada peluang besar yang tak tertandingi di sana, dan bahwa bakat dari mana-mana akan berkumpul di satu tempat. Para elit dari setiap ras, termasuk semua talenta luar biasa akan berpartisipasi. Si Hao berkata, ingin merebut keberuntungan alami. Nak, aku hanya akan tinggal di sini dalam pengasingan. Di masa depan, jika Anda ingin mencari saya, datang saja ke gunung berapi ini. Dewa Iblis Agung berkata, dia ingin melanjutkan kultivasinya di sini. Film pun berakhir.